Longsor terjang satu desa, warga pun panik. Tanggul sungai jebol dan terjang permukiman, warga terpaksa mengungsi. Dugaan penculikan anak, orang tua terus meratapi korban. Kericuhan iringi relokasi pedagang. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Fokus Pagi Selasa 20 Desember 2022 bersama saya Jimmy Darusman. Dan saya Utri Farza, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, diduga saling ejek, dua kelompok remaja di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta terlibat tawuran di tengah permukiman yang padat penduduk. Sementara di Pademangan, Jakarta Utara, gerombolan geng motor yang membawa senjata tajam dan tongkat besi kocar-kacir saat dihadang warga. Kamera pengawas di sebuah masjid ini merekam aksi gerombolan sepeda motor yang membawa senjata tajam memasuki permukiman padat penduduk di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu dini hari. Mereka pun kocar-kacir karena dihadang warga saat akan melintas. Sebanyak 8 motor bahkan ditinggal pengendara yang melarikan diri. Menurut warga sekitar, kejadian ini membuat mereka resah dan khawatir. Berharap pihak kepolisian bisa meningkatkan patroli rutin di kawasan ini. Sebanyak 8 motor milik pelaku diserahkan ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara untuk barang bukti pihak kepolisian. Kalau udah ada gerombolan motor, dia melihatnya sih ada yang bawa sajam. Nah, yang cegah itu siapa, Pak? Itu Pak LMK. LMK. Pak LMK RW1 sama di kepolisian. Oh, langsung dicegah, Pak. Cegah. Tadinya mau masuk ke pemukiman warga ini ya? Iya, lewat. Diduga saling ejek, dua kelompok remaja di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur terlibat tawuran di tengah permukiman padat penduduk. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV saat kelompok remaja ini berkumpul. Tidak berselang lama, kedua kelompok remaja ini langsung saling serang di Gang Bina Warga 2, Lubang Buaya. Aksi tawuran yang terjadi tentunya membuat warga sekitar resah dan ketakutan. Mau sepi nggak ada warga juga nggak nyangka di sini ada tawuran gitu kan. Tiba-tiba itu ada agak kegaduhan, bisik-bisik. Ternyata mereka udah siap semua di ujung sana. Sampai ujung sini udah dua kubu tuh udah saling serang gitu kan. Setelah melihat rekaman CCTV, pihak pengurus lingkungan berhasil mengamankan beberapa remaja untuk diberi pembinaan. Jika tawuran kembali terulang, pengurus lingkungan akan menyerahkannya ke petugas kepolisian. Warga berharap petugas menggelar patroli rutin untuk mencegah hal serupa terulang lagi. Don Vito Samarta dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sebuah benda mencurigakan berupa kardus tak bertuan ditemukan tergeletak di pintu keluar SPBU di Madiun, Jawa Timur. Nah, sementara di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, warga dihebohkan dengan sebuah tas mencurigakan yang berada di salah satu teras rumah warga. Warga di Jalan Cipinang Bali 3, Jatinegara, Jakarta Timur dihebohkan dengan temuan sebuah benda mencurigakan berupa tas yang diletakkan di salah satu teras rumah warga pada Senin malam. Benda mencurigakan ini pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah. Sejumlah warga tak berani mendekat karena khawatir isi tas merupakan benda yang membahayakan. Warga memilih untuk menghubungi pihak kepolisian. Usai mendapat laporan, tim gabungan dari Polsek Jatinegara, Polrestro Jakarta Timur, serta Gegana Polri langsung mendatangi lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan tim penjinak bom Gegana yang dilengkapi dengan alat deteksi dan baju anti bom, rupanya tas tersebut berisi pakaian. Bahwa yang dimaksud adalah berupa beberapa potong pakaian yang ada di dalam sebuah tas besar, ya kurang lebih dari 10
piece atau lebih dari 10 pasang pakaian yang ada. Yang menaruh tersebut ya diduga pelaku tersebut sampai saat ini ya masih dalam penyelidikan. Sementara di Madiun, Jawa Timur, sebuah kardus tak bertuan ditemukan tergeletak di pintu keluar sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Takut berisi bahan peledak, pengelola SPBU menghubungi polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung menutup area SPBU dan meminta warga menjauhi lokasi. Setelah hampir 1 jam dilakukan pemeriksaan, ternyata kardus diketahui berisi jagung. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, investigasi penyebab kecelakaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan juga kepolisian. 18 saksi sudah diperiksa untuk mengetahui apakah adanya kelalaian dalam insiden yang merenggut 2 korban warga negara Cina tersebut. Evakuasi bangkai kereta teknis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang anjlok terus dilakukan Senin sore. Untuk mempercepat evakuasi, bangkai kereta dipotong dan diangkut dengan derek menuju truk. Selain itu, sejumlah petugas Dirjen Perkereta Apian dan KNKT menginvestigasi penyebab kecelakaan ini dengan memeriksa bangkai kereta dan kelayakan rel kereta. Petugas pun menemukan adanya bekas pengereman lokomotif di rel kereta. Artinya ada kelalaian di K3 ini, Pak? Untuk kejadian ini? Bisa jadi, ini kita lagi investigasi. Tidak tahu siapa yang salah, apakah alatnya atau orangnya, belum tahu. Hingga saat ini, penyidik dari Polda Jawa Barat sudah memeriksa 18 orang saksi. Ini masih berproses kan. Karena mencari penyebab kecelakaan itu kan ahlinya nanti. Baik dari KNKT apapun dari pihak PT KAI. Bila perlu nanti melibatkan dari pihak luar ya sebagai penyedia kereta tersebut. Oh iya. Ya, jadi betul-betul hasilnya akan komprehensif akan disampaikan ke publik. Sebelumnya, rangkaian kereta kerja berupa lokomotif dan mesin pemasangan rel tiba-tiba keluar jalur di area desa Cempaka Mekar pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya, 2 teknisi warga negara Cina tewas, sementara 5 orang terluka berat. Tim Liputan melaporkan. Sementara selain turut berduka cita atas kecelakaan kereta cepat tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap proyek itu sudah beroperasi pada Juni 2023 agar penumpang pertama segera menikmati kereta cepat Bandung-Jakarta. Saya ucapkan duka cita ya ada kecelakaan hari ini atau kemarin di proses testing pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung, mudah-mudahan polisi bisa menangani dengan baik. Pak, tapi harapannya Pak untuk KCIC sendiri seperti apa Pak nanti? Ya pokoknya Juni jangan malah lagi, sudah terlalu lama kita dengan angka yang penuh perdebatan dengan jadwal yang penuh perdebatan. Memang ayah barang ada skandalnya, jadi Juni mohon ditepati operasi penumpang pertama bisa. Masih dari kecelakaan lalu lintas pemirsa, berikut ini ada kecelakaan antara bus dan sepeda motor yang terjadi di Garut mengakibatkan 2 bocah tewas di lokasi kejadian. Ya, sementara di Jombang, Jawa Timur, diduga sopir truk mengantuk sehingga menabrak 5 kendaraan sekaligus. Beginilah kondisi pasca kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan sekaligus di Jalan Raya Dr. Sutomo, Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Kuatnya hantaman truk menyebabkan pagar dan dinding sekolah hancur. Diduga sopir truk mengantuk sehingga kendaraan yang melaju dari Mojowarno itu oleng dan masuk ke jalur berlawanan. Truk lalu menabrak 5 kendaraan yakni 2 motor, 1 minibus, 1 pick-up dan 1 sepeda. Akibatnya 3 orang yang luka serius dilarikan ke Rumah Sakit Mojowarno, 2 lainnya dirawat di Puskesmas Bareng. Kasus kecelakaan tersebut masih diselidiki pihak kepolisian. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, kecelakaan yang melibatkan antara bus dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Lintas Nagrek Tasikmalaya. Akibatnya 2 orang tewas di lokasi kejadian. Insiden itu terjadi saat sepeda motor yang dikendarai ibu rumah tangga asal Cilacap, Jawa Tengah membonceng 2 orang anaknya. Dari arah belakang datang bus yang hendak menyalip, namun motor korban terserempet dan kedua anaknya terlindas bus. Untuk luka pada ibu yang memang cedera kepala, ada 2 luka, lecet-lecet. Namun ibu dibawa ke puskesmas dalam keadaan kondisi sadar. Hanya saja untuk kedua anaknya meninggal di tempat karena
cedera kepala, tulang kepala. Kini sopir bus sudah ditahan polisi dan masih dalam penyelidikan. Tim Liputan melaporkan. Curah hujan tinggi di Subang, Jawa Barat menyebabkan debit air di Sungai Cipunagara meningkat. Bahkan sejumlah titik tanggul itu jebol. Ya, hal itu mengakibatkan permukiman warga kebanjiran. Tanggul Sungai Cipunagara di Subang, Jawa Barat jebol Senin siang akibat debit air di sungai itu meningkat drastis. Peristiwa itu terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Kabupaten Subang dalam beberapa hari terakhir. Salah satu titik tanggul yang jebol terjadi di Desa Bobos, Kecamatan Legon Kulon. Bukan hanya permukiman yang kebanjiran, tetapi persawahan juga terendam banjir. Mencegah adanya warga yang terjebak banjir, baik petugas BPBD, polisi, dan TNI melakukan patroli dan mengimbau warga untuk mengungsi. Saat ini, sebagian warga telah mengungsi di masjid. Jadi takut banjir, udah mah di rumah emang banjir. Sebelumnya ada pemberitahuan? Ya dari tetangga-tetangga aja, udah air udah naik, udah tinggi, gitu. Jadi cepet-cepet. Udah persiapan kan mendingnya deh ke sini. Hingga Senin sore, ketinggian air Sungai Cipunagara mencapai 7 meter lebih dan melewati batas aman. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Masih di Jawa Barat, puluhan rumah warga di Subang terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cigadung dan Kalensema. Sementara di Pati, Jawa Tengah, diguyur hujan semalaman, permukiman warga terendam banjir. Ya, beginilah kondisi permukiman di Desa Ketitangwetan, Pati, Jawa Tengah yang terendam banjir. Ketinggian air berkisar 30 cm hingga 70 cm. Banjir yang melanda permukiman disebabkan meluapnya Sungai Kaliambo setelah diguyur hujan seharian. Akibat air merendam permukiman, aktivitas warga menjadi terganggu, akses jalan terputus. Meluapnya Sungai Kaliambo juga menyebabkan desa lainnya terendam banjir, yakni Desa Kelayu, Siwalan, Bulung Mulyo, dan Desa Raci. Yang berikutnya di Subang, Jawa Barat, ini juga banjir merendam puluhan rumah warga yang tepatnya di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Puluhan rumah warga terendam hingga mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Cigadung dan Kalensema yang menjadi anak sungai dari Cipunagara. Warga tetap memilih bertahan di rumahnya masing-masing walau air sudah merendam permukiman mereka sejak hari Minggu. Mereka berharap adanya bantuan konsumsi makanan. Pada Senin sore terpantau ketinggian air di Sungai Cipunagara terus bertambah. Tinggi muka air lebih dari 6 meter dengan status awas. Ribuan rumah di pesisir pantai Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga terendam banjir pada Senin siang. Air laut yang naik menyerang permukiman di 3 desa dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Akibat banjir rob, aktivitas warga di kawasan langganan banjir ini menjadi terganggu. Selain permukiman, banjir juga merendam sekolah hingga memaksa para siswanya beraktivitas tanpa alas kaki. Meski kerap terjadi, warga yang menempati rumah di 3 desa terdampak tak mampu berbuat banyak setiap kali air pasang. Baik, berikutnya kita menuju ke Gorontalo. Ada satu desa di Kecamatan Bilato yang terisolir akibat akses jalan tertimbun longsor sejak hari Minggu sore. Nah, longsor itu juga mengakibatkan sungai meluap dan membanjiri permukiman. Detik-detik terjadinya longsor di Desa Totopo, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, terekam kamera ponsel warga. Sejumlah warga berlarian karena panik melihat material bukit longsor menutupi ruas jalan. Tak hanya akses jalan, material longsor juga menutupi aliran sungai Tangkobu. Akibatnya air sungai meluap hingga merendam ratusan rumah warga di Desa Totopo. Data sementara ada 12 titik longsor yang menutupi badan jalan di Kecamatan Bilato. Adanya 4 lokasi longsor yang cukup parah mengakibatkan 1 desa terisolir. Desa tersebut 1 desa, tapi dua dusun. Di 1 desa 2 dusun. Kondisinya bagaimana? Kondisinya untuk sekarang, alhamdulillah untuk masyarakatnya
alhamdulillahnya tidak ada yang korban jiwa, cuma dia memang korban material yang cukup banyak, semua pada rusak karena ketinggian air itu sudah sampai 4 meter. Pemerintah daerah mengupayakan material longsor yang memutus akses jalan menuju desa Totopo secepatnya dibersihkan. Terputusnya akses jalan membuat 260 kepala keluarga dan sekitar 500 warga desa Totopo tak bisa mendapatkan bantuan makanan Senin siang. Untuk membantu warga, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menyiapkan 50 orang petugas untuk mengoperasikan dapur umum di posko-posko bencana. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Seorang pria Parubaya dilaporkan tertimbun longsor tebing setinggi 15 meter di Desa Sindulang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Tim SAR yang melakukan pencarian hingga kini belum menemukan keberadaan korban. Ini pohon ini asli nggak dudukan pohon itu? Pencarian korban tertimbun terus dilakukan petugas gabungan Basarnas, BPBD, TNI Polri yang dibantu warga. Mereka mencari keberadaan korban dengan mengerahkan personil di 2 titik terjadinya longsor. Hingga Senin malam pencarian korban belum membuahkan hasil. Korban atas nama Aceh 50 tahun merupakan warga Dusun Cisepan, Desa Sindulang, Cimanggung, Sumedang. Korban tertimbun longsor setinggi 15 meter saat sedang memberi pakan ternak di kandangnya. Saat bersamaan, tebing tiba-tiba longsor. Kita sudah berangkatkan 2 tim sejak sore sesaat setelah kita menerima informasi, dan hingga saat ini proses pencarian masih berlangsung, masih diupayakan oleh tim SAR gabungan yang ada di lokasi. Ketinggian tebing yang mengalami longsor ini sekitar 15 meter dengan lebar sekitar 20 meter. Dengan mempertimbangkan keamanan dan cuaca, pencarian korban dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Selasa pagi. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Di lokasi lainnya, 3 rumah warga di Desa Sukorejo, Kota Bojonegoro rusak berat setelah tertimpa pohon berukuran besar. Pohon yang tumbuh di pemakaman umum tersebut sudah berusia puluhan tahun. Pohon jenis kedinding di Desa Sukorejo, Kota Bojonegoro, Jawa Timur, tumbang setelah diterjang angin kencang Senin siang. Pohon yang tumbuh di pemakaman umum itu tumbang dan menimpa 3 unit rumah yang berada di sekitar pemakaman. Ya, agar tidak mengganggu lalu lintas, petugas langsung menyingkirkan batang pohon yang sudah berusia puluhan tahun ini. Kita beralih ke petaka tarik tambang di Makassar, Sulawesi Selatan. Detik-detik saat para peserta terseret tali tambang yang terlepas hingga menewaskan 1 orang terekam CCTV. Nah, sementara meski sudah menyita barang bukti, polisi belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam insiden maut itu. Kemeriahan lomba tarik tambang yang digelar Ikatan Alumni salah satu universitas negeri di Makassar, Sulawesi Selatan Minggu pagi seketika berubah menjadi tangis histeris. Bahkan dari rekaman CCTV, sejumlah peserta yang sedang mengobrol dikejutkan dengan sentakan tali tambang yang terlepas hingga menyeret dan mengenai wajah peserta. Suasana makin panik karena kepala seorang peserta terbentur separator jalan hingga ia meninggal dunia. Kegiatan yang bertujuan memecahkan rekor muri itu pun berbalik menjadi petaka. Sementara itu, meski sudah menyita sejumlah barang bukti, hingga Senin sore belum ada tersangka yang ditetapkan. Masih dilakukan penyelidikan oleh rekan-rekan kita ya dari Polres Tabes. Ya, semoga ada titik terang dalam hal penyelidikan nanti ya. Sebelumnya, Wali Kota Makassar yang juga menjadi bagian penyelenggara aksi ini mengklaim pihaknya sudah melakukan pengawasan ketat di tiap titik. Eksiden tidak ada yang pernah terduga. Antisipasi itu sudah lengkap. Di samping kita punya pengawas masing-masing jarak, koordinasi masing-masing jarak, sudah dirapatkan dan semua orang lihat bahwa saya sampaikan bahwa hindari masuk ke dalam tali. Saat ini, 1 korban perempuan berusia 18 tahun masih dirawat intensif di RSUD Labuang Baji, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara 9 korban luka lainnya sudah diperbolehkan pulang. Andi Muhammad Sardi dan Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Kita beralih ke informasi lain, upaya Satpol PP pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk merelokasi pedagang pasar larangan candi dihadang puluhan pedagang. Pedagang bersikeras mengaku telah membayar retribusi sehingga mereka berhak untuk berdagang di pasar itu. Aksi saling dorong antara petugas Satpol PP dan pedagang tidak terhindarkan ketika petugas hendak merelokasi pedagang di pasar larangan Candi Sidoarjo Senin siang. Para pedagang berdalih telah membayar retribusi sehingga mereka berhak berdagang di pasar itu. Kericuan itu akhirnya reda setelah perwakilan pedagang melakukan mediasi dengan petugas. Meski mediasi berlangsung alot, namun para pedagang akhirnya mau direlokasi ke sebelah barat pasar, namun dengan beberapa syarat. Ya, jadi nanti tempat kita siapkan, ya, kita biar gimana mereka juga masyarakat kita, ya, kita berpindah ke sana dengan baik-baik, ya kan. Mereka juga merasa nyaman di sana, ya kan. Jadi pada intinya semuanya yang ada di pasar ini harus nyaman, ya, baik pedagang maupun juga masyarakat yang ada di sini. Terkait relokasi itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mendirikan beberapa tenda dan nantinya akan ditempati oleh para pedagang. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Terdakwa Nikita Mirzani kembali berulah saat sidang di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ia meluapkan kekecewaannya lantaran saksi kembali mangkir di persidangan. Terdakwa Nikita Mirzani meluapkan kekecewaan di ruang persidangan Pengadilan Negeri Serang saat mengikuti persidangan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Nikita melempar mikrofon dan meluapkan kekesalannya karena Dito Mahendra yang seharusnya hadir sebagai saksi namun kembali mangkir. Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang mau Dito selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dituntut paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penuntutan paksa itu ya, karena katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra. Dalam sidang yang digelar Senin siang dengan agenda pemeriksaan saksi itu kembali ditunda karena hanya dihadiri seorang saksi. Hakim juga telah memerintahkan jaksa agar melakukan pemanggilan paksa terhadap Dito Mahendra. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Sementara itu, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Senin kemarin mengagendakan pemeriksaan ahli terkait penyebab kematian Yosua Huta Barat. Sementara sambil menangis, Putri Chandrawati tak terima dengan keterangan ahli kriminologi yang menyebutnya memiliki peran yang sama dengan sang suami. Saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Sambil menangis, Putri Chandrawati tak terima dengan keterangan ahli kriminologi yang menyebutnya memiliki peran yang sama dengan suaminya Verdi Sambo. Ia juga membantah telah mengetahui peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya sidang pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki pekan ke-9 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Ada 5 saksi ahli yang hadir, terdiri dari ahli forensik, ahli digital forensik, ahli inafis, dan kriminolog. Kelima terdakwa juga dihadirkan, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Baradae. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Hakim Justisial Mahkamah Agung Edi Wibowo sebagai tersangka dugaan kasus suap. KPK juga langsung menahannya selama 20 hari ke depan di rumah tahanan KPK untuk kepentingan penyelidikan. Hakim Justisial Edi Wibowo resmi ditahan setelah tim penyidik rampung melakukan pemeriksaan buntut kasus dugaan suap.
Dari hasil pemeriksaan, Edi terbukti telah menerima suap senilai 3,7 miliar rupiah dalam penanganan kasus perkara di Mahkamah Agung. Edi merupakan tersangka ke-14 dari lingkungan MA yang ditetapkan oleh KPK. Beberapa nama diantaranya yang telah lebih dulu menjadi tersangka adalah 2 hakim agung nonaktif, Sudrajat Damyati dan Gazalba Saleh. Pada kasus ini KPK menduga adanya uang suap agar mengubah putusan yayasan salah satu rumah sakit yang semula di tingkat pengadilan diputuskan pailit dapat berubah menjadi tidak pailit di tingkat kasasi. Proses kasasi dapat dikabulkan diduga perwakilan dari Yayasan Rumah Sakit SKM yaitu WH selaku Ketua Yayasan melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan meminta MA, AB, dan PNS pada MA untuk membantu dan memonitor serta mengawal proses kasasi tersebut yang diduga disertai adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang. Aparat kepolisian masih terus berupaya mencari bocah berusia 6 tahun yang diduga diculik seorang pria di wilayah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sementara ibu korban menempelkan poster wajah anaknya di beberapa sudut jalan sebagai upaya pencarian. Ona, ibunya MA, terus menangis sambil membawa poster bergambar putrinya yang diduga diculik seorang pria. Oni juga tak henti-hentinya menanyakan kepada warga sekitar terkait keberadaan buah hatinya. Tanpa kenal lelah demi sang buah hati tercinta, sejumlah poster ia tempelkan di sudut tembok permukiman warga hingga jalan raya untuk memudahkan pencarian. Tak ada yang diharapkan Oni selain kembali dipertemukan dengan buah hatinya yang diduga diculik seorang pria pada 7 Desember lalu. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Sementara itu Senin malam orang tua dan keluarga menggelar doa bersama dengan harapan korban dapat ditemukan dengan selamat. Kepada Yang Kuasa untuk mempertemukan saya dengan anak saya, ya Allah, agar dipermudah. Saya udah kangen banget sama anak saya, ya Allah. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria diduga membawa kabur korban dengan menggunakan bajai di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan polisi terhadap saksi pengemudi bajai yang mengaku menurunkan korban dan pelaku di kawasan stasiun kereta api Jakarta Kota. Sesaat sebelum kejadian, pelaku juga sempat menitipkan tas kepada kakak korban yang berisi kartu telepon seluler dan alat pencatu daya. Terduga pelaku ini sering ngopi di sana, intens selama 1 bulan belakangan intens sedang di sana, bahkan di hari kejadian terduga pelaku sempat menitipkan tasnya masih ada, sekarang sudah kita amankan. Isinya kepada kakaknya korban yang SMP, isinya hanya bekas kartu perdana, kemudian alat cas handphone, kemudian ada satu lagi HP. Tidak ada identitas sama sekali. Pelaku diketahui bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan sering minum kopi di warung milik ibu korban. Don Tito Samarta, Johan Teruna, dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, puluhan orang di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga keracunan makanan hingga harus dilarikan ke puskesmas. Para korban yang mengonsumsi makanan di acara sebuah pernikahan mengalami mual hingga muntah. Warga desa Sumberjaya dan Pomokolan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami mual dan BAB disertai muntah. Diduga puluhan orang ini mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan di lokasi hajatan pernikahan. Tercatat ada 33 pasien korban keracunan yang menjalani perawatan di Puskesmas Cihaur Beti dan Puskesmas Panumbangan. Ibu, rasa makanannya biasa aja atau ada rasa yang beda, Bu? Biasa. Nggak ada yang menceritakan. Oh. Tapi terasa setelah berapa jam? Pagi, Pak. Oh, pagi-pagi tadi. Pasca kejadian keracunan massal di acara hajatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis telah mengambil sampel makanan berupa daging ayam dan bihun yang sempat dimakan para korban.
Selain itu, muntahan dan BAB korban juga diambil sampelnya untuk diperiksa dan akan dilakukan uji laboratorium ke Labkesda di Bandung, Jawa Barat. Kalau kita lihat dari historisnya, kemungkinan ya berarti karena ada sesuatu yang termakan melalui makanan yang dimakan pada malam hari ya, Pak. Pada hajatan keluarga. Dari data Dinas Kesehatan, ada sekitar 45 orang yang datang ke hajatan tersebut, di mana 6 orang diantaranya mengonsumsi makanan namun tanpa gejala. 6 orang lainnya tidak mengonsumsi, dan 33 orang sisanya yang mengonsumsi makanan tersebut mengalami sakit dengan gejala ringan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kita jeda dulu pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lain akan hadir usai pariwara. Di antaranya rayakan kemenangan juara Piala Dunia, seorang remaja tewas ditikam. Informasi selengkapnya bersama Jamie Darusman. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Pemirsa, rayakan kemenangan tim kesayangannya sebagai juara di Piala Dunia, seorang remaja di Manado malah jadi korban penusukan hingga tewas. Diduga kebisingan pawai dan knalpot motor menjadi penyebab kejadian tersebut. Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga berusaha menyelamatkan seorang remaja yang luka parah di kawasan Sindulang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sayangnya, nyawa korban tak terselamatkan akibat luka tusukan senjata tajam. Saat kejadian, korban tengah pawai sepeda motor bersama rekan-rekannya untuk merayakan kemenangan tim kesayangannya menjuarai Piala Dunia 2022. Diduga tak terima dengan kebisingan pawai dan knalpot motor, seorang pria langsung menikam korban dengan sebilah badik di bagian dadanya. Polisi berhasil meringkus tersangka berikut barang bukti senjata tajam. Yang bersangkutan dengan niat untuk merayakan dan euforia kemenangan salah satu negara yang dia dukung, kemudian melintas di TKP. Ketika melintas di TKP, pelaku merasa keberatan dan terganggu terhadap aktivitas yang dilakukan oleh korban. Guna pemeriksaan lebih lanjut, tersangka kini mendekam di tahanan Mapolres Manado. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Pemirsa, 2 kelompok warga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan terlibat perkelahian di Kota Palembang pada Senin siang. Akibatnya 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena terkena luka sabetan senjata tajam. Sementara para pelaku yang berjumlah 5 orang langsung ditangkap polisi. Aparat gabungan Polrestabes Palembang dan Polsek Ilir Barat 1 meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi perkelahian 2 keluarga yang masih bersaudara di kawasan Jalan Sultan Mansur, Lorong Klenteng, Sei Hitam, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Senin siang. Sementara pelaku berjumlah 5 orang langsung diringkus berikut barang bukti senjata tajam. Peristiwa yang melukai 4 orang satu keluarga itu bermula dari niat keluarga membersihkan got di depan rumah mereka, namun dihalangi oleh para tersangka yang sebenarnya masih memiliki hubungan darah. Cekcok mulut pun tak terelakkan hingga berakhir dengan penganiayaan. Kami masih ke got, Pak. Nah, terus? Masih ke got. Kami ada cecek mulut sedikit, Pak. Kami. Ini ngapa kamu masih ke got di sini? Ya got, kami tanah kami. Kami nak masih ke, minta tolong kami minta masih ke kan. Nah, dah boleh langsung keluar. Dia ngambil barang. Anaknya, mantunya, bawa beku, ngapa kamu ngapa babi butuh. Siapa yang dikapak, Bu? Adikku. Intinya untuk motif ini masalah keluarga. Jadi memang antara pelaku dan korban ini sudah lama ribut antar keluarga dan tadi mungkin ada permasalahan kembali sehingga terjadilah keributan dan aksi penganiayaan. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal tentang pengeroyokan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Misteri di balik kematian seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam kamar kontrakan di Tangerang Selatan hari Sabtu pekan lalu akhirnya terkuak. Polisi berhasil menangkap pelaku sekaligus mengungkap motif di balik perbuatan pelaku dalam menghabisi nyawa korban.
Kematian wanita bernama Reni, 31 tahun, sempat menghebohkan warga, khususnya penghuni rumah indekos di Jalan Aztek, Lengkong, Serpong, Tangerang, Banten, Sabtu pekan lalu. Dalam waktu 2 hari, polisi langsung membekuk pelaku bernama Saipul, 27 tahun, yang tak lain adalah anak buah korban di tempat kerjanya. Kepada petugas, pelaku mengaku kesal pada korban lantaran menolak meminjamkan uang sebesar Rp250.000. Pemuda yang sedang terlilit utang itu pun mulai mencari cara agar bisa mendapatkan uang ataupun barang berharga dari korban. Lalu berpura-pura meminjam balsem, ia kembali menemui korban di kamarnya. Namun saat wanita itu sibuk mencari balsem, ia justru membanting, mencekik dan membekapnya hingga tewas. Setelah itu, tersangka tadi, inisial SP, kemudian mengambil barang-barangnya, yaitu berupa 1 buah dompet ya, milik korban, 1 buah HP merek Oppo, kemudian 1 buah gelang emas kaki. Ya, kemudian 1 buah gelang emas tangan. Kini pelaku bakal dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi lain, polisi di kota Cimahi mengungkap kasus pembunuhan ibu muda yang tewas di kamar mandi rumahnya. Pelaku tak lain adalah paman korban yang kesal lantaran keinginannya berhubungan intim ditolak korban maksud kami. Teka-teki siapa pelaku pembunuhan terhadap Nani Yuningsih, seorang ibu muda warga kota Cimahi, Jawa Barat, kini terjawab sudah. Korban yang jasadnya ditemukan tergeletak bersimbah darah di kamar mandi rumahnya itu dibunuh oleh pamannya yang berinisial RW berusia 42 tahun. Pelaku yang tinggal bersebelahan dengan rumah kontrakan korban memaksa ibu satu anak itu berhubungan intim saat suaminya keluar untuk kerja bakti. Namun keinginan sang paman ditolak oleh korban yang langsung berusaha bersembunyi di kamar mandi. Pelaku yang gelap mata mendobrak pintu kamar mandi lalu menyayat leher dan tangan korban hingga terkesan seolah bunuh diri. Aksi nekat pelaku dipicu adegan film porno yang kerap ditontonnya. Diajak oleh tersangka untuk, mohon maaf tanda kutip, melakukan hubungan layaknya suami istri. Tapi korban tidak mau, korban menolak, dan korban melawan. Cara melawannya apa? Korban kabur, lari, menjauh dari tersangka, yaitu masuk ke kamar mandi. Tersangka yang sudah memiliki istri dan anak itu terancam dijerat pasal pembunuhan berencana lantaran telah lebih dulu menyiapkan pisau hingga ancamannya maksimal hukuman mati. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi, Jawa Barat. Masih dari Jawa Barat, seorang ibu muda di Cilodong, Depok jadi korban pelecehan seksual. Dalam rekaman kamera tersembunyi atau CCTV, terduga pelaku menyasar korban yang sedang berjalan bersama anaknya. Dalam rekaman CCTV ini, pembegal menyasar bagian dada wanita di Jalan Swadaya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Saat kejadian, korban sedang berjalan bersama anaknya 13 Desember lalu. Usai berhasil melecehkan korban, pria ini pun langsung kabur. Polisi masih mendalami penyidikan dan memburu terduga pelaku. Korban membuat laporan polisi di Polres ya. Sekarang masih kita dalami terkait masalah CCTV, apakah motor pelaku masih bisa ada keterangan ahli, sebagainya masih kita dalami. Kini warga diminta segera melapor ke polisi jika melihat ciri-ciri pelaku yang sama dengan rekaman CCTV tersebut. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang bocah murid kelas 6 SD di pesisir selatan Sumatera Barat ditemukan tewas setelah terseret ombak saat mandi di pantai. Sementara di kota Tebing Tinggi, Sumatera Barat, sesosok jenazah tak dikenal ditemukan warga terapung di aliran Sungai Padang pada Senin pagi. Sesosok jasad berjenis kelamin laki-laki yang mengapung di aliran Sungai Padang hebohkan warga kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Senin siang. Jenazah tanpa identitas itu lalu ditarik menggunakan ban karet dan dibawa ke pinggir oleh warga. Namun, polisi bersama tim Inafisya mengevakuasi jenazah tidak menemukan identitas apapun di tubuh korban. Petugas membawa jenazah pria itu ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi.
Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, seorang bocah murid kelas 6 SD di pesisir selatan ditemukan tewas usai terseret ombak saat mandi di pantai. Tim gabungan dari Basarnas Padang, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dan warga lakukan pencarian hingga radius 10 km. Selain menyisir laut dan pantai, tim SAR juga melakukan penyelaman. Sebelumnya korban berenang bersama teman-temannya usai menerima rapor di sekolah. Jasad korban yang baru ditemukan setelah 3 hari pencarian itu langsung dievakuasi ke darat dan diserahkan kepada pihak warga. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gagal menyalip truk tangki BBM yang ada di depannya, seorang pemotor di Bandung Barat, Jawa Barat, tewas terlindas roda truk. Sementara di Jawa Timur, kejadian serupa menimpa pelajar yang tertabrak truk yang berada di jalur berlawanan. Beginilah kondisi pengendara motor yang tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendaриnya menabrak sebuah truk. Kejadian yang terjadi di Jalan Raya Kecamatan Jetis, Ponorogo itu diduga akibat korban berusaha mendahului motor yang ada di depannya. Namun naas pemuda berusia 16 tahun itu tak berhasil menyalip hingga tertabrak truk yang berada di arah berlawanan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara sopir truk diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Seorang pengendara motor yang akan menuju ke kota Cianjur tewas usai terlindas roda belakang truk tangki BBM di Padalarang, Bandung Barat pada Senin siang. Insiden tragis itu diduga terjadi akibat korban berusaha menyalip truk tangki BBM yang berada di depannya. Naas pria berusia 28 tahun itu oleng akibat menabrak pembatas jalan. Ia pun terjatuh persis di samping truk dan terlindas. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka-Lantas dari Polres Cimahi. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Kawaluyan Padalarang untuk diserahkan ke pihak keluarga. Kita jeda lagi sejenak, pemirsa. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan hadir usai pariwara. Di antaranya, mahasiswa korban perundungan di Depok, Jawa Barat laporkan kasusnya ke polisi. Fokus Pagi segera kembali bersama rekan saya, Putri Farsa. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Pemirsa, ratusan tenaga kesehatan di Merauke, Papua melakukan demo terkait gaji dan insentif tambahan yang belum dibayarkan pihak rumah sakit. Akibatnya pelayanan untuk pasien berobat dihentikan sementara selama 5 jam. Ratusan pasien yang hendak berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua Selatan terlantar selama 5 jam. Mereka hanya bisa duduk di ruang tunggu sampai pelayanan kembali dibuka. Hal ini terjadi lantaran ratusan tenaga kesehatan melakukan aksi demo di depan ruang IGD sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Mereka menuntut pembayaran gaji selama 2 bulan serta insentif tambahan selama 2 tahun yang belum dibayarkan pihak rumah sakit. Saya minta untuk ada dari manajemen hadir kemari untuk mempertanggungjawabkan hal-hal ini. Sementara itu, pihak rumah sakit mengatakan pengajuan gaji dan insentif tenaga kesehatan sudah diajukan pihak manajemen. Nakes semua, dan saya tidak melupakan teman-teman semua punya hak. Ya, teman-teman di keuangan, kami di manajemen sudah kami ajukan semua hak tersebut. Ya, hak tersebut sudah saya ajukan. Kalau teman-teman tidak percaya bisa cek di BPKD. Setelah pihak rumah sakit melakukan mediasi dengan tenaga kesehatan, aktivitas pelayanan kembali dibuka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang mahasiswa yang diduga pelaku pelecehan di sebuah kampus melaporkan kasus perundungan yang menimpanya ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, akibat perundungan korban luka lebam dan ada bekas sundutan rokok. Lantaran diduga menjadi pelaku pelecehan, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi berinisial T ini menjadi korban perundungan beberapa waktu lalu. Kejadiannya pun menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya.
Atas perundungan yang menimpanya, T melaporkan kasusnya ke Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi pada tanggal 18 jam 11.00 korban persekusi datang ke Polres Depok membuat laporan polisi. Yang mana inisial pelapor adalah T, umur 18 tahun. Ini salah satu mahasiswa di T melaporkan pihak-pihak yang ada di rekaman video tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara akibat perundungan, mahasiswa T selain alami luka lebam dan luka bakar akibat suntikan rokok, juga mengalami trauma. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Yudo Margono menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun di bulan Desember. Peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, demi Dharma Bakti saya. Pelantikan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI berlangsung di Istana Negara Senin siang. Presiden Joko Widodo meminta TNI di bawah kepemimpinan Panglima Yudo Margono tetap menjaga kepercayaan rakyat dan tidak terlibat politik praktis. Selain itu, harus menjaga kedaulatan serta persatuan dan kesatuan negara Indonesia serta memprioritaskan penanganan aksi KKB di Papua. Saya kira baik, pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas. Karena kalau kita nggak tegas di sana, KKB selalu berbuat seperti itu, ya nggak akan selesai masalahnya. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan kesiapannya menjalankan tugas dari Presiden Jokowi. Kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial, ya mungkin bukan operasi militer. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Tentunya tetap tegas kan sesuai dengan hukum yang ada. Artinya Pak akan ada pengurangan pasukan? Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu. Baru nanti saya laporkan Pak Presiden situasi yang ada. Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana. Laksamana TNI Yudo Margono dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan setelah Komisi 1 DPR melakukan uji kelayakan dan disetujui dalam rapat paripurna pekan lalu. Glenn Joshua dan Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta. Ratusan penumpang dengan menggunakan kapal motor tiba di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk berbelanja keperluan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan kini telah kembali memadati Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan untuk merayakan libur akhir tahun. 3 kapal milik PT Pelni dan kapal pelayaran swasta merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin siang. Ketiga kapal itu memuat sekitar 3.647 orang penumpang dari Pulau Kalimantan. Umumnya mereka yang datang untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman. Sedangkan untuk puncak mudik Natal dan Tahun Baru diprediksi akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, ratusan penumpang dengan menggunakan 4 kapal motor dari pelabuhan Pulau Palue akhirnya tiba di pelabuhan Lorensai Maumere, Nusa Tenggara Timur. Walaupun harus diterjang gelombang laut, mereka tetap menyeberang dan datang ke Maumere hanya untuk berbelanja kebutuhan jelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah memastikan meningkatnya kebutuhan jelang libur Natal dan Tahun Baru jadi faktor kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Di antaranya harga beras, telur hingga sayur mayur di sejumlah daerah masih terus merangkak naik. Bahkan warga terpaksa mencari telur murah hingga terlibat rebutan. Warga terpaksa berebut telur murah di pasar pangan Pemda Mimika, Papua. Harga telur di pasar pangan ini jauh lebih murah dengan di pasaran. Selisihnya bahkan mencapai Rp20.000 per raknya.
Sementara harga beras di sentra penjualan beras Pantura Pemanukan, Subang, Jawa Barat kembali naik. Rata-rata kenaikan mencapai Rp1.000 per kilogram. Begitupun dengan di wilayah lainnya, harga kebutuhan pokok terus naik jelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah memastikan meningkatnya kebutuhan jelang libur Natal dan Tahun Baru menjadi faktor kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Desember ini ada berapa yang kami waspadai karena permintaannya naik, telur. Telur ini kan banyak orang bikin kue, ya. Permintaannya naik sehingga harganya sekarang harusnya 27.000 sampai 29, sekarang sudah 31.000 itu. Sudah. Nah, oleh karena itu kami dengan Mendagri dan lain-lain rapat dengan pemerintah daerah. Kalau dia sudah lebih dari 5%, maka dibantu biaya transportasi agar harganya tidak lebih daripada 31, 32 itu. Dampak kenaikan harga telur jelang Natal dan Tahun Baru di sejumlah daerah membuat pengrajin kue bolu rumahan di Bekasi misalnya merana dan terancam gulung tikar. Sebab kenaikan harga telur yang mencapai Rp32.000 membuat mereka terus merugi. Tim Liputan melaporkan. Dan untuk mengetahui pantauan harga komoditas sembako jelang libur Natal dan Tahun Baru, ada rekan kami Glenn Joshua dan Dedi Effendi di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Silahkan Glenn dengan laporan Anda. Menjelang periode Natal dan juga Tahun Baru, ini sejumlah komoditas harganya ini naik. Di mana yang paling tinggi adalah cabai rawit yang saat ini dijual di harga Rp60.000 untuk cabai rawit hijau, naik 100% dari harga normal kurang lebih Rp30.000. Sementara untuk cabai dari rawit merah juga mengalami kenaikan dari biasa Rp30.000, saat ini dijual di kisaran Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk cabai keriting sendiri saat ini dijual di harga Rp35.000, naik kurang lebih Rp5.000. Dan juga untuk komoditas lain yang mengalami kenaikan adalah tomat, di mana tomat ini biasa dijual di harga Rp12.000 per kilogram, namun satu pekan menjelang Natal dan Tahun Baru ini dijual di harga Rp18.000. Sementara untuk ayam sendiri saat ini dijual kurang lebih di harga Rp30.000 per kilogramnya, naik Rp5.000. Dan juga telur tadi juga kami cek ini mengalami kenaikan sama kurang lebih 4 sampai dengan Rp5.000, dari Rp24.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan harga ini terjangkau menjelang Natal dan juga Tahun Baru, dan juga pemerintah terus mendorong adanya perputaran uang di pasar-pasar sehingga pedagang bisa merasakan dampak dari Natal dan juga Tahun Baru. Glenn Joshua, Dedi Effendi melaporkan dari Jakarta. Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali menggelar kegiatan bersih-bersih di sekolah dan masjid di Kota Bogor. Kegiatan serupa juga dilakukan tim YPP di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Bahtera Maju Indonesia menggelar kegiatan bersih-bersih tempat ibadah umat Hindu Nusantara, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, Taman Sari, Kabupaten Bogor. Wujud toleransi umat beragama terlihat pada kegiatan ini, lantaran tim yang terlibat merupakan tim lintas agama. Semua ruangannya ada dibersihkan oleh tim yang bertugas. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan di seluruh tempat ibadah. Bantuan alat kebersihan juga turut diserahkan pada pengurus Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Saya Jurugede Dwijo Wayan Sudiarse sebagai Pinandita di Parahyangan Agung Jagatkarta, Taman Sari, Gunung Salak, mengucapkan banyak terima kasih kepada YPP, SCTV Indosiar dan YBMI atas kepeduliannya dalam rangka membersihkan lingkungan di wilayah kami. Semoga amal baik ini berlipat ganda. Kegiatan serupa juga digelar Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia. Kegiatan bersih-bersih digelar di Sekolah SMK Tridharma 4 dan Masjid Darul Jannah Kota Bogor.
Tentunya sangat bermanfaat ya buat sekolah, buat lingkungan sekolah, dan juga untuk kebersihan sekolah dan kesehatan sekolah. Jadi merasa nyaman nggak belajar di kelas nanti? Nyaman, tentunya jadi kelihatan bersih, wangi, jadi nyaman untuk belajar ditempatin. Pembersihan juga dilakukan pada ruangan masjid, toilet hingga tempat wudhu. Alhamdulillah kami atas nama pengurus 3M Masjid Darul Jannah Bogor menyampaikan banyak terima kasih atas kegiatan ini. Ini sangat bermanfaat buat kami dan jamaah masjid. Aksi sosial ini dilakukan guna memberikan rasa nyaman kepada para siswa dan jamaah dalam menuntut ilmu dan beribadah. Iwan Kurniawan dan Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Libur Nataru, ribuan penumpang padati Bandara Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, bersama saya Utri Farza. Dan saya Jimmy Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Pemirsa, jelang Nataru atau Natal dan Tahun Baru, lonjakan penumpang di Pelabuhan Bakauheni mulai terlihat. Sementara di Tangerang, Banten, ribuan penumpang terus menyerbu terminal Bandara Soekarno-Hatta. Menghindari naiknya harga tiket pesawat mendekati Hari Raya Natal menjadi alasan para penumpang memilih pulang kampung dan berlibur lebih awal. Menurut pihak pengelola bandara, pada periode kali ini, puncak pergerakan penumpang jelang Nataru di angka 120.000 hingga 130.000 orang, baik yang datang maupun pergi. Arus puncak diprediksi terjadi pada 23 Desember dengan kenaikan sebesar 12%. Sementara itu, kepadatan penumpang jelang Nataru juga terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Lonjakan penumpang ini terjadi pasca para pelajar libur sekolah. Berdasarkan data ASDP Bakauheni, penumpang pejalan kaki mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding waktu normal. Dalam sehari biasanya pihak pelabuhan hanya menyeberangkan sekitar 1.000 hingga 1.200 penumpang, namun kini meningkat mencapai 1.800 orang lebih. Dari informasi olahraga, pemirsa, pekan ke-16 BRI Liga 1, PSS Sleman keluar dari zona degradasi setelah mengandaskan Bali United. Di laga lainnya, pemirsa, PSM Makassar sukses mengatasi PSIS, sedangkan Borneo FC bermain imbang tanpa gol kontra Rans Nusantara FC. PSS Sleman berhasil keluar dari tren buruk 6 laga tanpa kemenangan. Menghadapi Bali United di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin malam, PSS menang 2-1. Tim besutan Seto Nurdiantoro sempat tertinggal setelah M. Rahmat mencetak gol di menit 50. Z Valente yang masuk dari bangku cadangan langsung membalas lewat gol di menit 62. PSS pun membalikkan keadaan dan menang 2-1 melalui gol Jahat Ayub di menit 79. Hasil ini membawa PSS keluar dari zona degradasi. Sementara itu, PSM Makassar berhasil keluar dari tren negatif. Melawan PSIS Semarang di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Juku Eja berhasil menang 2-0. Kedua gol pasukan Ramang dicetak oleh Kenzo Nambu pada menit ke-6 dan di menit pertama masa tambahan waktu jelang bubaran. Menang 2-0, PSM naik ke puncak klasmen dengan poin 32. Di laga lain, Borneo FC yang mengincar tahta klasmen hanya bermain imbang tanpa gol kontra Rans Nusantara FC di Stadion Manahan Solo. Dengan 4 laga tanpa terkalahkan, Borneo harus puas bercokol di peringkat kedua dengan poin 31. Adapun Rans di strip ke-13 dengan raihan 15 angka. Sementara itu, pelatih dan manajer Persebaya Surabaya mendapat sanksi teguran keras dari Komisi Disiplin PSSI. Reaksi berlebihan kepada perangkat pertandingan di antara pelanggaran mereka. Di saat 2 surat protes Persebaya Surabaya atas kepemimpinan wasit dalam pertandingan melawan Persib Bandung dan Persik Kediri belum direspon PSSI, pelatih dan manajer tim Bajul Ijo justru mendapat sanksi dari Komdis PSSI. Pelatih Haji Santoso dan manajer Yahya Alkatiri mendapat sanksi teguran keras. Keduanya dinilai melakukan reaksi berlebihan dengan ucapan pada perangkat pertandingan saat melawan Persik Kediri. Kubu tim Bajul Ijo protes keras atas kepemimpinan wasit karena dinilai merugikan tim. Saya kemarin juga baca banyak teman-teman bonek juga kecewa ya. Nah, ini kok yang bermasalah belum disanksi tapi saya dan Coach Haji udah disanksi dulu, walaupun itu cuman teguran keras.
Tapi ya nggak apa-apa ya, ini kan cepat, harus sama-sama cepat dong. Komdis dan komite wasit harus sama-sama cepat, harusnya bertindak seperti itu. Selama putaran pertama BRI Liga 1 musim ini, Persebaya Surabaya telah 3 kali mengirim surat protes terkait kepemimpinan wasit. Dengan adanya surat protes ini diharapkan kinerja wasit dapat ditingkatkan. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pasca meraih gelar juara Piala Dunia 2022 bersama tim Argentina, Lionel Messi pun menepis kabar dirinya akan pensiun setelah mengangkat trofi emas di Qatar. Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi akhirnya meraih gelar yang paling ia inginkan, yaitu juara Piala Dunia. Messi mewujudkan impiannya di Piala Dunia Qatar 2022 setelah Argentina mengalahkan Prancis dalam drama adu penalti di partai final di Stadion Lusail Minggu malam. Di laga tersebut, Messi mencetak 2 gol saat laga berjalan 120 menit dan tambahan 1 gol di babak tos-tosan. Argentina meraih gelar juara Piala Dunia untuk 3 kali. Raihan itu kian manis setelah Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik di akhir turnamen. Di Piala Dunia Qatar, Messi total mencetak 7 gol dan 3 assist. Sebelumnya, Messi dikabarkan akan pensiun setelah berhasil membawa trofi Piala Dunia. Namun, La Pulga membantah kabar ini. Melansir dari TYC Sports, Messi menegaskan masih akan bermain di timnas dengan status sebagai juara dunia. Messi sudah tampil di 5 Piala Dunia sejak 2006. Ia kemungkinan masih bisa tampil di Piala Dunia 2026 meski level permainannya bakal menurun. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ini guna mendukung program pemerintah dan mencegah merebaknya kembali COVID-19 di Indonesia. Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menggelar vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tim YPP juga memberikan bantuan 500 paket sembako kepada masyarakat yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Ratusan warga Kabupaten Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di Pelabuhan Pangulbelo. Acara ini merupakan rangkaian acara Bakti Kesehatan TNI Angkatan Laut dalam rangka Hari Nusantara 2022. Program vaksinasi COVID-19 ini digelar oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi bekerjasama dengan TNI AL Koarmada II dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar. Pada vaksinasi ini capaian kita memberikan target 500 yang didukung oleh YPP, SCTV dan Indosiar. Di antaranya ada 4 puskesmas yang terlibat dalam kegiatan ini, selain dari TNI AL juga dari pemerintah daerah atau Dinkes Kabupaten Wakatobi. Program vaksinasi COVID-19 sengaja digelar untuk memberikan rasa nyaman dan tenang bagi masyarakat dalam beraktivitas tanpa dibayangi COVID-19. Sementara sebagai bentuk dukungan nyata, YPP SCTV Indosiar memberikan bantuan 500 paket sembako kepada para peserta vaksinasi. Sujianto melaporkan dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes, protokol kesehatan. Usai Fokus Pagi, pemirsa jangan juga lewatkan menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farzah. Dan saya Jimmy Drusman, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda. Dan sampai jumpa.